Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di sesi kedua materi matematika peluang kaidah pencacahan. Pada sesi pertama kita sudah membahas peluang itu apa, bagian-bagiannya apa, definisinya apa. Di sesi ini masih di kompetensi dasar KD 325 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya masih berhubungan erat dengan menganalisis kaidah pencacahan. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis peluang kejadian serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian. Nah, sesi kedua ini kita akan memperdalam lagi tuh, membahas soal-soal yang berkaitan dengan pencacahan. Ini aturan pengisian tempat atau filing slot. Oke, di mana sebelumnya kita sudah berbicara berbagai hal tentang secara teori aplikasi daripada aturan pengisian tempat atau kaidah pencacahan ini. Soal pertama, ya, di sini kita bisa lihat dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, akan dibentuk bilangan yang terdiri atas 4 angka. Dengan syarat yang diberikan adalah dalam 4 bilangan yang akan disusun itu tidak boleh mempunyai angka yang sama. Artinya angka ini tidak boleh berulang atau tidak boleh kembar. Contoh bilangannya 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 5, dan seterusnya 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, dan lain sebagainya. Tapi kan capek ya teman-temannya kalau kita urutkan satu per satu. Nah, dalam hal itulah kaidah pencacahan itu kita gunakan. Karena kalau kita urutkan ini satu per satu, kita buat diagram pohonnya, itu panjang ya, dan banyak ya teman-temannya. Kita pakai aturan pengisian slot ya. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyusun 4 bilangan tersebut? Jadi berapa bilangan yang didapat, berapa banyak caranya, berapa caranya, ya itu yang mau kita cari ya. Nah, langkah pertama itu sediakan 4 buah kotak. Ya, sini seperti ini nih. Buatkan 4 kotak tempat karena kita akan menyusun angka-angka itu di sini. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak ke-4. Nah, kotak tersebut ini akan mewakili posisi bilangannya. Jadi kalau 4 angka itu berarti ribuan dong teman-temannya. Ribuan ya. Kalau 3 angka dia berarti ratusan. Kalau 2 angka dia masih puluhan. Kalau 1 angka masih terdiri dari 1A. Jadi angka pertama ini nanti diisi oleh ribuan. Ratusan, angka ketiga ini puluhan, dan keempat ini, kotak keempat ini adalah satuannya. Setelah kita buat kotak ini, lalu kita isi kotak-kotak tersebut dengan angka-angka yang memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat maksudnya gimana? Karena tadi kan disebutkan bahwa dia tidak boleh berulang, ya, dia tidak boleh berulang, bilangan berapa saja, 4 angka itu bilangan berapa saja dan tidak boleh berulang. Nah, kita dari angka 1 sampai 6 ini kita susun di kotak pertama. Karena tadi syaratnya hanya tidak boleh kembar, tidak boleh sama dengan kotak yang sebelumnya. Nah, di kotak yang pertama ini sebagai posisi ribuan, ada berapa kemungkinan? Nah, ada 6 kemungkinan ya yang bisa kita buatkan. Ini semua angka boleh. 1000, 2000, 3000, dan seterusnya. Ini semua angka yang boleh di pertama ini. Karena kotak pertama sudah kita isi 1, berarti kotak kedua berkurang dong. Ya, tapi dia hanya boleh diisi oleh 5 angka lainnya. Ini 1 udah kepake nih misalkan, atau yang ini, atau salah satu lah dari ke-6 udah dipakai. Berarti kotak kedua ini, posisi yang ratusan itu hanya mungkin diisi oleh 5 angka lainnya.
Nah, sedangkan di kotak ketiga, ya teman-teman ya, kotak ketiga ini masih bisa diisi 4 lagi. 4 itu dari mana? Kotak 1 dan kotak 2 sudah diambil 2 tuh. Nah, berarti tinggal 4 angka lagi di sini nih. Ya, tinggal 4 karena 2 sudah diambil, masih ada 4. Nah, kotak terakhir sebagai satuan, yaitu kotak keempat, hanya mungkin diisi oleh 3. Karena apa? Nah, 3 di sini sudah dipakai, berarti tinggal 3 lagi, hanya 3 angka lagi. Angka berapa aja boleh, tergantung nanti berapa yang di sini. Ya, kalau sudah dipakai 1 di sini, ya di sini tidak boleh lagi ada 1. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk menghitung berapa banyak bilangannya, ya tinggal dikalikan nih. Ya, 6 kali 5 dikali 4 dikali 3. Berarti ada 360 cara atau 360 bilangan. Demikian ya teman-teman ya. Nah, gampang kan? Semoga bisa dipahami. Soal berikutnya di sini ada bilangan terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 9. 2, 4, 6 bilangan. Banyaknya bilangan dengan angka-angka berlainan yang lebih kecil dari 400. Oke, kita pindahkan ya. Kita pindahkan dulu. Lebih kecil dari 400 ya. Oke. Langkah pertama tadi apa katanya? Buatkan kotaknya, siapkan kotaknya. Karena diminta 3 angka, ya, diminta 3 angka nih. Terdiri dari 3 angka, berarti kotaknya harus ada 3, ya. Kotaknya harus ada 3. Kita bagi 3 dulu nih teman-teman. 1, 2, ya, 3. Oke, kotak 1, kotak 2, dan kotak ketiga. Banyaknya bilangan dengan angka berlainan yang lebih kecil dari 400. Ada syarat kedua teman-teman, lebih kecil dari 400. Berarti kalau di kotak 1 ini boleh nggak angka 5? Ini kan ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusan, ya, kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Boleh nggak di sini kotak 1 ini angka 5? 500. Oh tidak, kenapa? Dia sudah lebih dari 400. Yang diminta adalah lebih kecil dari 400. Berarti hanya boleh diisi angka 2 atau 3. 2 atau 3 saja yang boleh mengisi. Berarti ada berapa angka di sini? Ada 2. Ya kan? Nah, ini ada 2 angka. Oke, di sini. Kemudian, nah, karena 2 angka sudah dipakai di kotak 1, berarti tinggal berapa angka lagi? Tinggal 4. Tinggal 4 angka. Tapi di sini kan ada 6 tuh. 1 angka sudah dipakai di kotak 1, berarti kotak kedua ini bebasnya. Boleh nggak angka 2, 3, 5? Boleh. Asal jangan dipakai lagi yang angka yang di depan ini. Kita angkat itu berarti masih ada 5 angka lagi. Ya kan? Karena apa? Baru 1 dipakai, berarti masih ada kemungkinan 5 angka lagi nih dipakai untuk selanjutnya. Karena sudah dipakai 1, 2 angka di sini, berarti di sini masih ada sisa. Ya, masih ada sisa 4 angka lagi di kotak ketiga di posisi satuan. Lalu berapa bilangan tersebut yang terdiri dari 4 angka itu? Ya, sama dengan 2 dikali 5 kemudian dikali 4. Hasilnya adalah 40 bilangan, ya. 40 bilangan. Oke, jadi kan sudah terjawab tuh. Berarti 40 bilangan. Jawabannya adalah yang C. Nah, yang C. 40 bilangan. Oke. Ya, saya rasa gampang ya teman-temannya.
Di sini kan hanya syaratnya ya, lebih kecil dari 400 dan terdiri dari 3 angka. Lain lagi nanti kalau misalkan dia bilang tidak ada syarat ini. Nah, itu lain cerita lagi nanti. Kalau misalkan di lebih kecil, yang penting lebih kecil dari 400, boleh berapa angka? Berarti kita harus cari yang 2 angkanya dan yang 1 angkanya, kemudian dijumlahkan. Tapi dalam soal ini yang diminta adalah yang lebih kecil dari 400 dan terdiri dari 3 angka. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, ini tadi jawabannya tadi bahwa benar jawabannya adalah 40. Slot pertama 2, 5, 4. Tinggal dikalikan. 2 kali 5 dikali 4 adalah 40 bilangan. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, diketahui angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka, teman-teman. Nah, carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut. Cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut. Yang diminta adalah 3 angka. Syarat yang berikutnya, bilangan ribuan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Ya, tidak memiliki angka kembar. Ribuan yang tidak memiliki angka kembar. Yang kedua, bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Nah, nanti kita akan bahas bilangan genap itu apa. Lalu yang ketiga, bilangan yang berbentuk adalah bilangan yang kurang dari 5.000 dan tidak memiliki angka kembar. Artinya, angkanya tidak boleh berulang. Cara pertama, ya, biar kelihatan, saya zoom dulu. Cara pertama yang kita lakukan adalah tetap bikin 3 angka. Untuk apa? Untuk mengisi tadi angka slot-slot yang tadi, ya. Untuk mengisi slot yang tadi harus kita buatkan tiga kotak nih. Kenapa yang diminta 3 angka dan angka tersebut ya tidak boleh kembar, ribuan tapi tidak boleh kembar, ribuan dan bilangan genap, bilangan yang terbentuk kurang dari 5.000. Ribuan itu berarti 3 kotak dong, teman-teman ya. Yang kotak pertama itu seperti biasa itu ribuan, ya. Posisi untuk ribuan. Kotak kedua itu untuk puluhan dan kotak ketiga ini untuk slot satuan, ya. Itu yang harus kita siapkan untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Nah, soal pertama, bilangan ribuan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di kotak pertama, ya, angka ribuan itu boleh nggak semua angka ini jadi angka pertama? Boleh. Ada berapa angka? 7. Berarti kotak pertama ini kita isi 7. Ya, teman-temannya. Kita isi 7. Kotak pertama ini kita isi 7. Kemudian kotak kedua ini sebagai puluhan, ya. Karena berapa aja yang bisa jadi puluhan? Semua ini bisa. Tapi karena satu tadi sudah dipakai di kotak pertama, berarti tinggal 6. Lalu kotak ketiga, ya, kotak ketiga semua ini bisa jadi satuan. Tapi karena 2 angka sudah diambil ke depan, jadi tinggal 5. Lalu bagaimana tadi? Untuk menghitung totalnya adalah 7 kali 6 dikali 5. 7 kali 6 dikali 5 adalah 210 bilangan. Itu yang bisa kita dapatkan. Jadi tanpa ada angka kembar, ya. Jadi tidak ada yang ulang nih, 7 di sini 7, di sini 7, di sini 5 nggak bisa. Meskipun dia masih ribuan, ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang B, bilangan yang terbentuk
itu ya dan merupakan bilangan genap. Oke, teman-teman, kita tahu nggak apa itu bilangan genap? Bilangan genap, bilangan yang habis dibagi dua. Oh iya, benar. Bilangan yang habis dibagi dua, 200, 2348. Ini tanpa kita bagi dua pun, dengan melihat angka belakang ini genap. Nah, itu udah pasti bilangan bisa dibagi dua, udah pasti genap, cirinya seperti itu. Berarti, nah karena ada syarat bilangan genap itu kita harus lihat angka paling terakhir, ya teman-teman ya. Kita harus lihat angka terakhir. Angka terakhir itu berarti mengisi slot ketiga. Slot ketiga itu berarti dia harus bilangan yang genap. Bilangan berapa aja? 8, ya, 6, 4, dan 2. Ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. Nah, masukkan 4 di sini. Nah, untuk selanjutnya, boleh nggak misalkan ganjil, misalkan genap, misalkan ya 2, 3 untuk kotak kedua dan kotak pertama ini boleh nggak? Boleh, ya, boleh. Kenapa? Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh angka ini bisa mengisi puluhan, ya, bisa mengisi puluhan. Jadi masih ada 7 lagi. Nah, untuk mendapatkan ribuan, bilangan yang terdiri dari 3 angka, ya, terdiri dari 3 angka dan ribuan, dia genap, gak ada masalah. Posisi 1 ini bisa diisi oleh ketujuh bilangan ini, ya, gak ada masalah. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh, 8 boleh, ya. Jadi jawabannya adalah untuk slot yang pertama ada 7 pilihan juga karena masih ada 7 angka yang tersisa. Jadi cara yang mungkin adalah, bilangan yang mungkin totalnya adalah 7 kali 7 dikali 4 sejumlah 196 bilangan, ya. Di sini maksudnya bukan angka 7 ya, bukan angka 7 dan angka 7, yaitu 7 bilangan ini, ketujuh bilangan ini boleh dimasukkan di sini dan ketujuh bilangan ini boleh dimasukkan di sini di slot yang puluhan dan slot yang ratusannya. Sedangkan di slot yang ketiga ini, kotak ketiga ini menunjukkan dia ganjil atau genap. Kalau dia di sini ganjil berarti itu ganjil. Jadi geserannya di sini dia harus genap. Di antara bilangan ini yang genap adalah 2, 4, 6, dan 8. Maka di sini disusun 4, diisi 4 angka. Oke, itu ya soal kedua teman-teman ya. Berikutnya yang ketiga, dari bilangan yang sama tadi, ya, bilangan yang sama tadi, susun bilangan 3 angka, 1, 2, 3, tapi kurang dari 5.000, ya, kurang dari 5.000. Berarti yang perlu dilihat di sini karena ada kata-kata kurang dari 5.000, kita harus lihat kotak pertama. Kenapa ribuan ya 5.000? Tidak semua angka ini bisa mengisi kotak yang pertama. Kalau misalkan kita ini isi ini 8, sudah 8 ribuan, itu sudah di atas dari 5.000. Kalau kita isi 6, itu sudah 6 ribuan. Sudah tidak memenuhi syarat. Kalau kita buat 5, itu udah sama. Karena diminta adalah kurang dari 5.000, maka angka yang boleh adalah angka 2, 3, 4. Berarti hanya 3 angka. Selanjutnya, untuk kotak kedua, slot yang kedua, ada berapa angka yang bisa? Boleh nggak angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8? Boleh. Tapi karena 1 sudah diambil, berarti tinggal 6 angka lagi yang bisa dimasukkan di slot yang kedua. Kemudian slot yang ketiga, kotak yang ketiga ini, posisi yang terakhir ini, ya,
yaitu posisi satuan dari keenam angka ini, 2, 4, 6, 7 angka ini, karena sudah dipakai di sini 2, berarti tinggal 5 lagi. Oke, jadi berapa yang bisa, total bilangan yang bisa diambil dari ke-7 angka ini, yaitu 3 dikali 6 dikali 5. Hasilnya adalah 90 bilangan ribuan yang kurang dari 5.000 dan tidak memiliki angka kembar yang mungkin disusun. Lagi-lagi teman-teman, bila lagi kalau misalkan tidak ada syarat 3 angka ini ya, tidak ada syarat angka total kata-kata ribuan ini ya. Kata-kata ribuan ini menunjukkan hanya 3 angka. Tapi kalau misalkan tidak ada kata-kata ribuan atau 3 angka ini, berarti masih ada lagi nggak angka lain yang di bawah 5.000? Tentu masih ada. Ya, tentu masih ada. Yaitu berapa? Ya, tentu masih ada. Kalaupun misalkan kita disusun, ya kita harus susun kotak 2 lagi, kotak kedua. Ya, ini kalau ini tadi sudah ketemu 90 bilangan ya, 90 bilangan, berarti kita harus susun lagi 2 bilangan lagi, lalu kita harus cari yang satuan. Nah ini kan semua nanti di bawah nih. Nah ini tadi ada berapa bilangan nih yang di bawah 5.000? Mungkin nggak ini semua 2, 4, 6, 7? Ya mungkin ya, 7 7-7-nya bisa aja karena 70-an ya, 80-an, 60-an itu masih di bawah 5.000 ya. Kemudian mungkin nggak dia untuk tidak boleh angka yang berulang ya, tidak mungkin, tidak boleh ada angka kembar. Berarti di sini 6, 7 kali 6 ada berapa ya, 40, 42 ya, 7 kali 6 ada 42. Kemudian ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga di sini. Ya, tambahkan di sini 7. Ini kalau pertanyaannya tadi tidak dibatasi angka ribuan ya, berarti ada 139 cara kalau dia tidak dibatasi angka ribuan. Tinggal seperti itu ya. Jadi mau ditambah berapa angka ini, 4 angka, 5 angka dan seterusnya ya, mau ditambah berapapun itu ya, tinggal diturunkan aja, tapi kita harus hati-hati lihat syaratnya, kurang dari berapa, kurang dari 5.000, karena ini tadi sangat berpengaruh ya, kurang dari 5.000, angka pertama berarti tidak boleh lebih dari 5 ya kan. Nah ini tadi 3 dan seterusnya ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu penjabarannya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami ya. Demikian pembahasan mengenai aturan pengisian tempat, semoga bermanfaat dan terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, selamat belajar. Oke. Sampai bertemu di sesi berikutnya tentang permutasi dan kombinasi.